Jelasin nama gue siapa lu? Di saat perihal wudhu kan menjawab makan tidak membatalkan wudhu. Terus lucu terusannya, itu ajaran dari mana? Dan kepada saudara-saudariku tercinta dimanapun Anda berada. Jadi nggak boleh harus menyiapkan 4. Ada rengginang, ada jamu. Cakep. Ada acar buat tetamu. Cakep. Kau bikin senang hati orang tua kamu, pasti Allah bikin lancar rezeki kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god, belum selesai ya. Oke, kembali lagi di program acara Kata Ustadz. Dan luar biasa banget karena antusiasme penonton yang luar biasa, sehingga kita kembali lagi setelah kemarin kita menemani Sobat Kata Ustadz selama 1 bulan penuh di bulan puasa. Kita kembali lagi bersama talent-talent dari Kata Ustadz Season 1 dan saya sendiri Rudy Cahyadi. Yang pastinya kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa ya. Mantap, siapa tuh? Siapa tuh? Apa pernah diem lu dari tadi? Oke, kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Langsung didatangkan. Dari mana? Ada langsung dong. Kita kedatangan Ustadz Pantul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya gado-gado kacang tanah. Jodoh nggak kemana-mana. Iya, kalau kemarin di Ramadan kita hanya sekarang bisa silaturahim. Jadi tetap di hati kita pakai kacamata, lihat bunga melati. Cakep. Jauh di mata, selalu dekat di hati. Luar biasa Pak Ustadz. Berarti ya. Gimana Pak Ustadz? Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Kak Ustadz, Lihat ya. Rudy makin sehat udah. Oh my god, lihat dulu makin sehat. Gua makin sakit. Oke Pak Ustadz nih, Iya. Ngomong-ngomong tentang Kata Ustadz season 1 kemarin ya Pak Ustadz, karena penonton yang luar biasa ya, sampai ada yang 3 juta, 1 juta viewers, pasti Pak Ustadz inget dong momen-momen yang paling berkesan gitu loh Pak Ustadz. Di saat perihal wudhu kan menjawab makan tidak membatalkan wudhu. Terus lucu terusannya, itu ajaran dari mana? Begitu bacanya saya langsung terinspirasi pantun, ngajak cucu naik mobil bis. Pertanyaannya lucu abis. Siapa tuh Pak yang nanya kemarin? Iya, pokoknya saudara kita lah. Netizen. Luar biasa loh. Nah Pak Ustadz, Iya. nah yo, gua lupa kan ngenalin kalian. Iya, perkenalan Pak Ustadz. Iya. Pasti Pak Ustadz di sini pengen kenal kan talent-talent Kata Ustadz season 1. Ini dari sebelah kiri saya Iya, Pak yang Ustadz. rambutnya kayak pagar ya. Bukan Pak Ustadz, ini akar. Tanaman rambat. Ini namanya Rapi Pak Ustadz. Rapi. Ini namanya, Nggak ada senyumnya ini mah. bukan, gue diemosiin. Pak Ustadz. Jelasin nama gue siapa lu? Nama lu? Emosi mulu gue ada nama. Namanya Pak Ustadz paling berkarakter, paling ditunggu-tunggu Sobat Kata Ustadz Pak Ustadz. Dia namanya Chris. Oh, pantes Chris ya. Berani gak deket-deket Chris? Ditusuk Pak Ustadz. Jangan Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Selanjutnya ada siapa lagi? Ada Rizky Pahlevi. Ini ada Rizky Pahlevi, adem banget Pak Ustadz. Iya, insya Allah. Saya pengen nyutan nih Pak Ustadz. Enggak masih dadanya. Aduh. Selanjutnya Pak Ustadz, ada bidadari-bidadari di belakang. Masya Allah. Bidadari, ini bidadara, ini bidadari. Nah, ini Di belakang ada siapa? Alfia Sefira. Alfia. Luar biasa. Lalu Ini sebelahnya hijau. lagi. Anissa Diana. Anissa Dea. Nah, gimana Pak Ustadz melihat mereka Pak Ustadz? Masya Allah, burung gelatik jalan-jalan ke Cibodas. Mudah-mudahan bukan yang cantik tapi orangnya cerdas. Iya. Pak Ustadz mungkin ada ya. Oke Pak Ustadz, mungkin ada konten yang paling berkesan selama Pak Ustadz mengikuti program Kata Ustadz ini. Apa Ya. sih Pak Ustadz? Yang sangat berkesan ini untuk anak-anak pemuda milenial zaman now ini, ya tetap hormat kepada orang tua itu. Karena memang bicara yang namanya orang tua, sehebat apapun ilmu kalian, setinggi apapun pangkat jabatannya, kalau sama orang tua nggak hormat, ya bakti nihil semuanya itu. Jangankan surga, baunya pun nggak akan Allah berikan. Jadi kalau kalau bahasa saya buat menjadi bekal buat para pemuda, terutama untuk orang tua, sederhana saja kok hidup. Ada rengginang, ada jamu. Cakep. Ada acar buat tetamu. Cakep. Kau bikin senang hati orang tua kamu, pasti
Allah bikin lancar rezeki kamu. Ustadz, luar biasa loh Pak Ustadz ya. Buat milenial-milenial ya, pokoknya harus tetap bisa menghormati orang tua ya. Bahagiakanlah orang tua selagi ada, luar biasa ya. Dan juga mungkin dari kata Ustadz ini kita bisa mengambil hikmahnya Pak Ustadz ya. Masya Banyak sekali Allah. pelajaran-pelajarannya luar Jadi biasa. walaupun ya, Pak Ustadz. singkat tuh, kalau bahasa pantunnya kecil endek makan bakso rusuk. Cakep. Pendek-pendek kami masuk. Aduh, balik-balik kami masuk. Tahu ada Pak Ustadz. Ilmunya. Ilmu dakwahnya ya kan. Iya. Luar biasa. Dan banyak banget ya Pak Ustadz, aku sempat baca komen-komen ceram dari netizen-netizen ya, sobat kata Ustadz yang luar biasa. Jadi ada beberapa netizen yang tidak terlalu suka mengikuti ceramah, tapi saat mengikuti konten kata Ustadz ini, dia tuh tertarik gitu loh, jadi ikut tentang kata Ustadz ini, dakwah-dakwahnya juga diikuti. Dan luar itu biasa. Rudi diperbolehkan dalam agama. Makanya Rasulullah SAW sejak 14 abad tahun yang lalu telah membuka peluang antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu udah lebih tahu dengan perkembangan zaman kamu. Dulu kan belum ada Instagram. Dulu belum ada pacebook. Iya benar. Facebook. Tulisannya gimana? Pace. Sama Pak Ustadz. Bohong. Iya, Facebook. Iya. Jadi dengan begini istilah orang Kulon, the man behind the gun. Understand? Udah iya saja dah. Iya, maksudnya pisau gimana yang megang. Di saat golok yang megang tukang es lapa, enak banget kita siang hari nggak puasa, kita kasih uang 50.000, berani kita deketin bang. Kelapa muda dong bang, kupasin 2, berani ya kita deketin? Berani. Tapi golok yang megang orang mabok, berani deketin? Jangan, ntar ketusuk. Iya benar. Iya, maksudnya dengan kecanggihan zaman sekarang ini harus kita gunakan untuk kemaslahatan, lebih-lebih untuk kemajuan dan juga kemudahan buat para pemuda milenial. Luar biasa Pak Ustadz. Masya Iya. Allah Pak Ustadz. Ya, jadi Rudi juga Limbat, Chris dan juga Pale ya, Nista dan juga Via. Ini Masya Allah, kalau bahasa Nabi dalam urusan dakwah sejak 14 abad tahun yang lalu itu cuma ngasih kode. Yasiru walatu asiru. Permudah oleh kamu sekalian, jangan dipersulit. Nah, dengan ada konten ngaji kata Ustadz ini, kan kita percaya ya dengan usia-usia milenial kayak kalian, tapi sekarang sudah banyak orang-orang yang sudah sukses dengan kesibukannya, dengan sebab kita ngaji konten begini, Masya Allah. Jadi ke pantai, jangan lupa bawa mukena. Cakep. Santai tapi bisa mengena. Pak Ustadz, Ya. mumpung kita semua lagi kumpul nih Pak Ustadz, boleh dong kasih pencerahan untuk kita supaya kita bisa jadi lebih baik lagi. Ada pakai ketibuk batu. Cakep. Oke lah kalau begitu. Menjadi segagap. Ya, jadi kepada para saudara-saudara tercinta karena Allah dimanapun Anda berada, ya khususnya kepada anak-anak milenial ya di zaman now ini, jelas bahasa Syekh Mustafa Al-Gulayani, Syubanul Yaum Rijalul God. Pemuda kalian sekarang akan menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang. Banatul Yaum Ummahatul God. Pemudi kalian sekarang akan menjadi ibu rumah tangga di masa yang akan mendatang. Nah, ini untuk bekal modal di kalangan pemuda-pemuda milenial ini kedepannya nonsen kalau nggak pengen sukses dunia dan akhirat. Betul Bang Kak? Betul. Iya, dunianya sukses, akhirat apa lagi? Seperti doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, cepat gabus lele, cepat bagus nggak bertele-tele. Ada Pak Ustadz luar biasa loh. Saya nyimak banget loh Pak Ustadz, luar biasa loh. Tapi Pak tetap Ustadz. dong, Pak Aisyah makan tales. Biasa aja keles. Ya. Jadi perlu diperhatikan untuk menggapai kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Dan ini bukan hanya buat anak-anak milenial, termasuk juga diri saya pribadi yang sedang bicara dan kepada saudara-saudaraku tercinta dimanapun Anda berada. Jadi nggak boleh ya harus menyiapkan 4I. Ini disingkat aja ya, 4I. 4I. Ya, 4I. Jadi ada berapa I, Rudi? Ada 4I. Nah, ya.
bawa emping dari kota Serang Cakep. buat dimakan di malam Sabtu. Cakep. Pasang kuping biar Lu beres terang. nih. Cakep. Saya sebutkan satu persatu. Wah, luar biasa. Ada berapa tadi? Ada 4 Pak Ustaz. Ngetes masuk konek apa enggak gitu. Ya udah paham Pak Ustaz. Lanjut Pak Ustaz. Iya. Ini pertama, ya, Nisa yang bertanya, ilmu. Ungkapan Imam Syafi'i sangat indah, yang bahasa terjemahannya, pengen bahagia dunia, kuncinya ilmu. Pengen bahagia akhirat, kuncinya ilmu. Pengen bahagia dua-duanya, kuncinya ilmu. Iya, jadi apalagi di saat masa-masa muda nih, tolong ya betul-betul jangan pernah bosan untuk terus menggali. Menggali termasuk kita saat ini pun lagi menggali ilmu. Betul Pak Ustaz. Gitu. Jadi dengan ilmu ini bahasanya minum jamu di Pondok Indah bersama tamu dari Malaka. Dengan ilmu hidup jadi muda, tanpa ilmu hidup celaka. Wah, Masya Allah, luar biasa. Iya, keberapa tuh? Oh, udah kedua. Baru satu. Aduh, ketahuan nih gue. Tapi abis ini ada kuis loh. Iya, enggak apa-apa. Ya, ngetes kita. Ya, karena kalau udah dipaham, best sudah lebih paham dia. Pasti Pak Ustaz. Jangan ditanya kalau yang Oh, Pasti emosi mulu Pak Ustaz. Itu Mana dia. kambing nih anak. ya, yang kedua, setelah ilmu, apa lagi? Iman. Iman. Nah, ini walaupun nggak kelihatan, seperti mic yang sedang dipakai malimbat tuh, dipegang. Iya. udah pegang-pegang lu, tagihan lu ntar. Ya, limbat megang mic. Ustaz tanya, kira-kira listriknya ada apa nggak itu? Ada dong. Ada. Tapi bisa nggak buktikan di mana? Kelihatan nggak? Katanya ada. Enggak kan wireless Pak Ustaz. Iya, listriknya ada nggak tuh? Tapinya? Ada. Hah? Ada. Tapi kok nggak? Nah, kenapa bisa yakin ada itu? Karena nyala. Harganya lah. Nah, inilah gambaran iman. Iya, iman tuh nggak bisa kita pamer-pamer, tapi ntar akan terbukti ketika di praktek kehidupan. Nah, tanpa iman berantakan. Indonesia udah kaya dengan orang-orang yang berilmu. Tapi jujur, negara kita masih miskin dengan orang berilmu tapi beriman. Ya, Indonesia udah kaya dengan orang-orang yang pintar, tapi kita masih miskin. Yang pintar hatinya benar. Tuh. Nah, dengan iman ini akan membawa kita menjadi insan-insan pemuda yang berakhlakul karimah. Gitu. Karena kalau kita lihat di saat lagi terjadi ada yang misalkan OTT ya, itu kan yang pada pakai jas-jas orang orange, gitu, paham ya? Itu gelarnya bukan nggak ada, gelarnya banyak, ada profesor, berarti orang pintar dong. Nah, karena tadi yang kedua imannya, di saat ada kesempatan merasa nyaman, Spanyol, separuh nyolong. Nah, kan perlu nyolong. Nah, ini yang bisa mengarahkan nanti. Betul kan? Nah, itu imannya buat kita semua ya, juga ikhwatillah yang sedang menyaksikan. Jadi iman ini betul-betul bisa mengarahkan kita kepada untuk keridhaan Allah. Jadi bahasa Qur'annya dijelaskan di surat An-Nur ayat ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Allah. Nah, itu di surat An-Nur. Nggak kepanasan kan? Tahu aja lagi. Boleh buat ruqyah nih, Bu. Slow. Ya, jadi Quran menggambarkan di surat An-Nur ayat ke-51. Ini gambaran seorang pemuda di zaman Nabi, yaitu pemuda seorang yang namanya Sayyidina Ali. Ya, pemuda pintar, cerdas, berilmu, tapi beriman. Nah, di saat rumah sudah terkepung rapat untuk menunggu Nabi kita Muhammad keluar buat dibunuh, di dalam ada pemuda yang Nabi minta menggantikan tempat tidurnya. Menggantikan tempat tidur Nabi berarti menggantikan mati. Karena memang lagi dicari. Rasulullah mau keluar. Sementara Sayyidina Ali yang pemuda berilmu ini untuk menggantikan tempat tidurnya. Otomatis kan menjadi jaminan. Nah, tapi dasar memang pemuda Sayyidina Ali bukan hanya pintar, bukan hanya berilmu tapi beriman. Jawabannya dua kata. Sami'na wa ata'na. Coba kalau cuma ilmu doang. Waduh, ngeri Rasul. Kenapa?
belum meritin gitu. Nah, tapi karena beriman, siap sami'na wa ata'na. Nah, jadi buat kalian ya sebagai anak-anak milenial ini, ketika ilmu dibarengi sama iman, jadi tetap terjaga. Minum jamu, pergi namu di hari Sabtu. Nah, pergi namu di hari Sabtu, membawa kolak dan korma. Lapar. Iya, ya. Jadi ilmu memang nomor satu, tapi akhlak jauh lebih utama. Masya Allah. Luar biasa, Pak Iya. Ustadz. Udah berapa tuh? Ada 2 Pak Ustadz. Mau tes lagi lu. Nah, yang ketiga. Yang ketiga. Setelah ilmu ada, iman ada. ada, tanamkan dalam hati kita ikhlas. Nah, sebab kita ngaji begini, ya, di apa kata Ustadz, kalau kita niatkan ikhlas, berarti semata-mata lillah, hasilnya pasti akan indah. Tapi kalau kita punya profesi, kita kerjakan sudah nggak lillah, hati-hati, ujungnya pasti lelah dan kecewa. Gitu. Kalau sudah lillah, insya Allah jadi indah. Ya, jadi betul-betul es batu di dalam gelas terasa nikmat. Ketinggalan. Nah, es batu di dalam gelas terasa nikmat jika dicampur dengan gula. Seger. Segala sesuatu yang diawali hati ikhlas pasti akan berbuah dengan nilai pahala. Masya Allah. Apa contohnya? Lewat aja itu. Jadi ilmu Lewat aja Pak Ustadz. ilmu, iman, ikhlas. Udah berapa I? 3. Yang keempat nih. Yang keempat, pinter Masya Allah. Ya Allah, Pak Ustadz, luar biasa. Ini nggak kayak peci udah pinter, gimana kayak peci nih? Jadi Syekh, mohon maaf Pak Ustadz. Maaf. Nggak boleh ya. Saya langsung mau tuh tahu. Slow aja kali ya. slow aja Nah, kali. yang terakhir apa? Istiqomah. Tetap di jalannya ya, Pak Ustadz. Nah, Biasa. ya ada yang cerita Ustadz, kenapa pemuda istiqomah berat? Saya bilang iya, istiqomah berat. Kalau ringan namanya istirahat. Istirahat. Olahnya itu istirahat. Ya, memang berat. Tapi buat mereka yang istiqomah, Masya Allah, ya sampai 7 kelompok manusia yang besok di yaumil qiyamah akan mendapatkan naungan perlindungan langsung dari Allah. Ini ada 7. Di antaranya disinggung para pemuda-pemudi. Syab nasya'a fi ibadatillah. Siapa mereka itu? Pemuda-pemudi yang hatinya selalu istiqomah beribadah kepada Allah. Rambut boleh panjang, rambut boleh gondrong, tapi Masya Allah, rambutan nyonya dari Putat, hatinya hati Ustadz. Pasti tadi. Gitu. Jadi kalau sudah istiqomah, nih buat Nisa, buat Alfia, ya buat Rizky, juga buat Chris, dan juga buat Timbat dan Rudian. Ustadz juga termasuk. Sama buat kita semua. Naik kereta berbekal delima. Delima dibawa dari kota Mekah. Kalau kita sudah bisa istiqomah, yakin hidup kita pasti barokah.